Trisnokulo. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kan si lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Retno. Di mana ya? Di GKI High Kids. Nah, anak-anak, pagi hari ini ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu buah lagu. Selamat pagi Tuhan. Semua boleh berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita pujikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wow, kita sudah ucapkan selamat pagi dulu buat Tuhan. Mari anak-anak, Ibu Guru undang kalian duduk kembali. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan. Yuk anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Guru berdoa ya. Bapa yang baik, selamat pagi. Pagi ini kami boleh berkumpul di sekolah minggu kami. Kami ingin memuji nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Berkati juga Ibu Guru yang memimpin pujian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Oke, anak-anak kembali lagi kalian berdiri. Ayo, kita mau pujikan satu buah lagu lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
pujikan sekali lagi ya lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, anak-anak, Ibu Retno yakin anak-anak yang ada di depan Ibu Retno ini adalah anak-anak yang the best, anak-anak yang pinter, anak-anak yang good job semua. Karena apa? Kalian semua boleh datang di hadapan Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Bu Retno senang sekali. Karena apa? Karena kita semua yakin kita pasti akan dikasihi Tuhan. Dan kita juga akan diberkati selalu oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita pujikan satu buah lagu lagi ya. Aku diberkati. Ayo anak-anak boleh masih berdiri ya. Dalam keadaan berdiri kita mau menyanyi bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekarang kamu diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kamu diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati. Benar anak-anak, ya kita akan diberkati sama Tuhan kalau kita rajin datang ke sekolah minggu. Karena apa? Di sekolah minggu itu kita boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dari ibu guru masing-masing. Ayo, kalau kita sudah memuji nama Tuhan dengan baik, mari kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan uang persembahan kalian, ya. Kita akan siapkan persembahannya, lalu kita akan ambil kotak persembahannya. Kita pujikan, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi kita pujikan.
panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, anak-anak, kita sudah berikan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, pagi ini juga kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang giliran kalian boleh mengambil Alkitab, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Alkitabnya boleh kalian letakkan dulu, kalian boleh berdiri, kita mau nyanyi dulu ya. Oke, mari silakan berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oke anak-anak, sekarang kalian boleh ambil Alkitab lagi. Siapkan Alkitab kalian. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Salam, hai Kid. Halo anak-anak semua, sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan. Siap, duduknya sudah rapi? Ada yang didampingin mamanya? Oh ya, semuanya udah siap ya? Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Tolong pimpin kami sehingga kami mengerti apa yang diceritakan tentang cinta kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah lihat kan? Ada film tentang mau berangkat perang. Nah, ada tentaranya kan? Ya, tentaranya kelihatannya gagah berani. Tidak takut pantang mundur. Nah, tetapi sebenarnya di dalam hatinya mungkin ada yang ketakutan. Ada yang gentar. Ada yang ragu-ragu. Nah, itulah yang ada di dalam rombongan tentara itu. Nah, sekarang kita mau dengar cerita tentang Gideon. Nah, Gideon ini
juga disuruh berperang oleh Tuhan. Nah, dia sejak merobohkan tiang Baal dan mezbah Baal, dia menjadi terkenal di dalam lingkungannya. Orang-orang Israel di sekitarnya menjadi mengenal dia. Sehingga dia dikasih nama baru, namanya Yerubbaal. Nah, ketika itu Tuhan sudah memimpin dia supaya dia tidak takut lagi. Dia menjadi pemberani, siap untuk berperang. Yuk kita lihat ya bersama-sama seperti apa Gideon ini berperang. Yuk. Gideon bersama 32.000 orang Israel yang siap berperang berkemah dekat mata air Harod. Sedangkan orang Median dan sekutunya berkemah di sebelah utara perkemahan mereka, di lembah Bukit More. Tuhan berkata kepada Gideon, "Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama engkau. Nanti, kalau kalian menang, mengalahkan orang Median, kalian akan berpikir karena kehebatan kalian. Kalian akan menjadi sombong dan berbuat jahat lagi. Ayo, kurangi jumlah mereka. Siapa yang takut dan gentar, tidak berani berperang, suruh pulang." Gideon taat. Waktu itu ada 22.000 yang pulang dan sisa 10.000 orang. Gideon, masih banyak itu. Ayo kurangi lagi, kata Tuhan. Suruh mereka minum air di sungai, yang cara minumnya seperti anjing, yaitu dengan cara langsung taruh mulutnya ke permukaan air, dan dengan lidahnya dia menghirup air. Orang ini harus pulang. Wah, anak-anak, rupanya banyak yang cara minumnya seperti itu, seperti anjing. Hanya 300 orang yang minum dengan berlutut, mengambil air dengan kedua telapak tangannya, dan membawanya ke mulut untuk diminum. Dan Tuhan katakan, "Oke, cukup. Dengan 300 orang ini, kamu akan berperang." Sebenarnya hati Gideon menjadi ciut. Dari 32.000 orang, dikurangi sampai hanya tinggal 300 orang yang kurang pengalaman berperang melawan bangsa Median dan sekutunya yang pandai berperang dan peralatan lengkap. Meskipun demikian, Gideon tidak protes atau minta tanda lagi kepada Tuhan. Pada malam harinya Tuhan menyuruh Gideon dan ke 300 orang lainnya untuk bersiap turun menyerbu perkemahan orang Midian. Tuhan tahu isi hati Gideon yang kurang yakin menang itu. Ia mengizinkan Gideon dengan Pura pembantunya untuk turun melihat-lihat perkemahan musuh itu dulu. Lalu turunlah Gideon dan Pura pembantunya ke perkemahan musuh. Wah, mereka sangat banyak seperti belalang. Tidak terhitung seperti pasir di tepian laut. Dalam ketakutannya itu, Gideon mendengar percakapan seseorang dengan temannya. "Aku bermimpi, ada sekeping roti jelek terguling masuk ke perkemahan orang Median. Sampai di perkemahan, semua kemah ditabrak oleh roti itu, sampai roboh dan runtuh semuanya." Terus temannya itu menimpali, "Oh, pasti itu pedangnya Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Median ke dalam tangannya." Gideon bersyukur sekali kepada Allah karena ia bisa mendengar mimpi orang itu. Ia sekarang yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Median melalui dirinya. Segera Gideon kembali ke perkemahannya dan membangunkan ke-300 orang Israel dan bersiap untuk melawan orang Median.
Gideon membagi 300 orang itu menjadi 3 kelompok. Tiap-tiap orang memegang sangkakala dan kosong, yaitu tempat minum dari tanah liat, dan obor. Gideon meminta semua orang melakukan apa yang akan dilakukan Gideon. Mereka semua mengikuti perintah Gideon. Gideon dan 100 orang pertama turun sampai di pinggiran perkemahan Midian. Sedangkan 2 kelompok lainnya ada di pinggiran sekeliling perkemahan itu. Ketika penjaga-penjaga Midian bergantian untuk menjaga waktu tengah malam, Gideon dan 100 orang lainnya meniup sangkakala dan memecahkan buyung, lalu mereka menyalakan obor di tempat mereka. Menyusul kedua kelompok lainnya melakukan hal yang sama silih berganti. Suara mereka terdengar seperti pasukan besar yang sambung menyambung menyerbu perkemahan Midian dan sekutunya. Orang-orang Midian dan sekutunya kaget dan sangat ketakutan melihat cahaya obor dan suara rame-rame yang mengatakan, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Mereka lari kalang kabut dan saling menusukkan pedang mereka secara sembarangan. Sementara ada yang kabur keluar-luar perkemahan, mereka semua dikejar oleh orang-orang Gideon dan berhasil dikalahkan, termasuk para raja mereka. Gideon dan orang Israel mengalahkan orang Midian dan sekutunya, bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan pertolongan Tuhan semata. Melalui peperangan itu, nama Tuhan dimuliakan. Yang hebat bukan Gideon dan bukan orang Israel. Bagaimana mungkin hanya 300 orang bisa mengalahkan orang-orang yang sangat banyak seperti pasir di tepi laut? Terpujilah Tuhan. Ya anak-anak sekalian, hebat ya Tuhan menolong Gideon dan orang Israel mengalahkan orang Midian. Mereka berperang hanya dengan 300 orang. Tetapi itu bukan karena hebatnya Gideon dan hebatnya orang Israel. Tetapi karena hebatnya Tuhan. Karena Tuhan menolong Gideon. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 113 ayat yang keempat, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Apa sih itu? Ada adik-adik yang tahu atau anak-anak yang tahu? Bahwa Tuhan itu menguasai segala bangsa. Semua bangsa ada di dalam kendali Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu tinggi. Tidak ada seorang pun dapat mengukur tingginya langit berapa. Itulah kemuliaan Tuhan, tidak dapat diukur berapa tingginya. Tuhan sangat luar biasa dan hebat. Kalau kita punya Tuhan yang hebatnya seperti itu, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Jadi tidak perlu lagi kalau kita itu takut atau khawatir. Karena Tuhan akan menolong orang-orang yang bersandar dan taat kepada Tuhan. Yuk kita hafalin ayat hafalan kita di dalam Mazmur 113 ayat yang keempat. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Sekali lagi ya. Mazmur 113 ayat yang keempat. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Nah, Gideon setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, dia tidak takut lagi.
Dia menjadi pemberani karena dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan keberhasilannya dia hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan dari Gideon itu sendiri. Seperti halnya kalau kita berhasil itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Nah, anak-anak sekalian, ayo kita berdoa. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini, ibadah hari ini, kami belajar bahwa kalau kita berhasil, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang membuat berhasil. Kami tidak boleh sombong. Demikian juga Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuasa, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Namun kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, seperti Gideon yang mempercayakan peperangannya, bahwa Tuhan akan menolong pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di Hai Kid.